zaman dulu kan nonton film itu zaman saya itu memang harus ke bioskop, sehingga cukup sering frekuensi saya ke bioskop, dan ayah saya juga kebetulan mengizinkan saya untuk menonton film yang belum masuk umur saya gitu. Jadi sebenarnya kan intinya tontonan itu kan membuat kita semangat, senang gitu ya, menikmati, tapi juga ada yang reflektif ke diri kita gitu. Oke, selamat sore teman-teman pendengar, penonton atau pemirsa podcast YXZ. Selamat datang kembali. Senang sekali sore ini kami kedatangan ayah dan putri ini ya. Wow, sudah lama sekali kita nggak ketemu orang tua dan anak di satu forum gitu ya. Dulu di awal-awal ada, kemudian ada banyak agenda yang lain, dan akhirnya kita ketemu lagi pasangan ayah dan anak, dan kita akan bicara hal-hal yang juga terkait tentang interest gitu ya, tentang hobi atau tentang interest yang sepertinya sama antara anak dan orang tua ini, ayah ini gitu. Kali ini kita ngobrolin tentang film atau mungkin tontonan gitu ya, film yang sepertinya menjadi kesukaan dari kedua tamu kami ini. Mungkin sebelum dimulai bisa kenalan dulu, ada Pak Irwan dan putrinya Ilya. Mungkin bisa kenalan nama, mungkin aktivitas sekarang, lalu apa sih yang disenangi mungkin ya dari film gitu. Ya. Singkat dulu gitu ya Pak ya. Ya, baik. Mangga. Saya Irwan Aldrin lengkapnya. Sehari-hari saya kerja sebagai arsitek. Jadi dari kecil saya memang sudah suka film, dan oleh ayah saya itu memang diberi kebebasan yang sangat luas untuk menikmati budaya populer itu gitu ya. Jadi zaman dulu kan nonton film itu zaman saya itu memang harus ke bioskop, sehingga cukup sering frekuensi saya ke bioskop, dan ayah saya juga kebetulan mengizinkan saya untuk menonton film yang belum masuk umur saya gitu. Jadi kalau zaman itu kan terbatas sebetulnya, namanya film anak-anak ya. Jadi kalau nonton film ya film orang dewasa lah, dalam arti tema-tema dewasa gitu ya. Jadi umpamanya waktu kecil aja, SD aja saya tuh udah diajak nonton film The Godfather yang kedua. Itu kan sebetulnya kan temanya kan dewasa sekali. Tapi saya udah kenal dan udah senang gitu. Nah, kemudian hal itu juga yang saya tularkan ke anak-anak saya. Buat saya itu sesuatu yang baik lah, selama memang kita harus dampingi, karena ayah saya juga selalu mendampingi saya buat nonton dan menjawab pertanyaan apapun juga yang berkaitan dengan kedewasaannya si film itu gitu. Jadi saya nggak dilepas. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih, Mbak? Saya Ilya Rahmaini. Saya sekarang SMK kelas 11, jurusan broadcasting juga, dan untung banget itu juga aku berhadapan sama hal-hal yang berbau dengan film ya, dan kegiatannya pun juga sama kayak review film, terus ya pokoknya disuruh banyak-banyak nonton film, terus gimana caranya syuting gitu-gitu pokoknya. Jadi ya karena aku dari awal udah interest sama film, jadi sekarang semakin interest lagi. Oke, kelas 11 tuh berarti kelas 2 ya, kelas 2 SMA gitu ya. Ya, oke. Nah, mungkin kita mulai dengan pertanyaan berikutnya Pak Irwan, atau mungkin nanti Ilya ya. Jadi kalau tadi sempat Pak Irwan cerita background, sebenarnya dari kecil sudah nonton film juga gitu. Jadi itu kayak sesuatu yang kebiasaan yang ditularkan ke putra-putrinya gitu. Lalu kalau buat Pak Irwan sendiri tuh film itu artinya apa sih Pak? Mungkin ini abstrak dulu, nggak apa sih? Film itu ya jendela buat melihat kehidupan gitu ya. Jadi banyak hal yang disederhanakan sehingga kita bisa punya wawasan dan ringkas gitu. Jadi kalau saya membayangkan gini, kalau kita baca buku itu kan kita perlu waktu. Nah,
film gitu, apalagi yang diadaptasi dari buku, itu memberi kita waktu yang ringkas untuk memahami satu masalah gitu ya. Umpamanya, saya ambil contoh, saya itu dulu waktu kecil, itu tadi balik lagi ke kecil saya, SD itu saya udah nonton film The Day of the Jackal. The Day of the Jackal itu kan film spionase gitu ya. Dan itu diangkat dari novel yang lumayan tebel lah gitu di zaman itu. Novelnya juga berjudul sama, The Day of the Jackal, yang ngarang namanya Frederick Forsyth waktu itu. Mungkin generasinya mbaknya. Ya dengar, tapi nonton saya belum. Kalau Pak Forsyth-nya novelnya ya. Ya kira-kira sederhananya film itu membuat kita tahu satu cerita gitu ya. Dunia ini kan demikian luas gitu, banyak yang kita ingin tahu, tapi waktu kita terbatas. Nah, film itu menyederhanakannya dan membuat kita kaya gitu. Jadi hampir mirip dengan membaca buku sebetulnya, tapi jadinya lebih menarik gitu ya, lebih menarik dan lebih sederhana. Ya, kalau buat Ilya, satu film kan bahkan ini ya sekolahnya sangat dekat dengan dunia film gitu ya. Iya, kalau menurut aku film itu kayaknya nggak bisa diartiin. Kalau diartiin banyak banget. Pertama, film itu udah pasti jadi salah satu menurut aku kayak secara nggak langsung kayak apa sih, bercandanya itu kayak pedoman hidup. Soalnya bener-bener, bahkan kalau aku bisa bilang ya, sebenarnya aku bisa jadi kayak gini tuh salah satu pengasahannya tuh menurut aku juga lewat film gitu. Gimana aku jadi bisa berpikir hal-hal yang mungkin anak seumur aku itu nggak terlalu memikirkan itu, tapi aku juga jadi memikirkan itu tuh, itu juga gara-gara film. Terus habis itu film itu juga kayaknya semuanya gitu, jadi dimulai dari segala yang sedih, segala yang senang, aku belajar banyak dari situ. Cara kita dewasa, cara kita melihat dunia juga, cara kita melihat sudut pandang, point of view yang ini, point of view yang itu aku bisa lihat itu semua dari film. Jadi kayaknya zaman aku ini kalau dibandingin sama zaman ayah itu harusnya beruntung banget, sekarang film itu udah bisa diakses di mana aja, dan yang semoga teman-teman kita nih, orang-orang di sekitar kita aware masalah itu, dan semoga grateful juga karena kita menjadi generasi yang gampang akses film dan semoga bisa memperoleh pelajaran dari film itu sendiri. Wah, menarik banget. Jadi sepertinya nyambung banget ya, berarti benar nih Pak Irwan mentransfer tidak hanya soal kesukaannya tapi ada filosofinya. Tadi Pak Irwan bilang ini soal jendela tentang kehidupan gitu ya. Ternyata kemudian putrinya juga memandang film itu artinya tuh banyak hal, termasuk ada referensi kehidupan yang Ilya dapatkan dengan melihat film gitu ya. Luar biasa. Oke, lalu apa sih yang kemudian Pak Irwan dan Ilya lakukan dengan film itu selain mungkin menonton pasti ya gitu? Ada hal-hal lain nggak Pak Irwan atau Ilya? Film itu kemudian dipakai untuk apa yang dilakukan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan terkait dengan film gitu. Siapa dulu, Ilya dulu atau ayah dulu? Ilya dulu tuh. Kalau aku dari SMK itu kan aku dapat jurusan broadcasting ya. Jadi dari sananya juga udah diasah masalah gimana pembuatan di balik layarnya, terus mulai dari kita juga belajar masalah tema-tema film dan segala macam lah pokoknya. Dan untung banget aku di situ juga dapat tugas untuk nge-review film. Jadi salah satu aktivitas yang lagi teman-teman jurusan aku jalanin dan aku sendiri jalanin adalah yaitu kita disuruh untuk nge-review film. Dan jujur aku dapat banyak sih dari kegiatan itu, dan applause banget buat gurunya yang akhirnya ngelatih teman-teman kita dan anak-anak broadcast ini untuk akhirnya semakin memahami itu loh, dan semakin ayo kita tonton berulang-ulang film itu lagi, dan kita jadi semakin paham lagi, dan kita ambil pelajaran dari film itu sendiri juga ya. Terus kita juga jadi, dan nggak cuma disuruh review, kalau review kan cuma kayak ringkasan, terus kita ceritain masa plotnya, tapi kita juga disuruh untuk cari artistic point itu sendiri, dan menurut aku itu menarik aja sih dari pengajaran gurunya. Oke, kalau buat Ilya tidak hanya ditonton gitu, karena pastinya kalau ditonton lebih mudah ya, tapi juga dipelajari, kemudian bahkan juga direview dan mungkin juga dilakukan gitu ya. Kalau dilakukan sudah Ilya, maksudnya bikin short movie, juga udah iya. Oh wow, ya.
Nah kalau jadi penasaran jangan-jangan Ilya masuk SMK di broadcast ini dengan sengaja dari awal karena didorong kesukaannya pada hal-hal visual atau film atau apa, ada ceritanya nggak Ilya? Jadi curious aja. Sebenarnya kan aku mah sebenarnya maunya tetap masuk SMA lah ya. Maksudnya iya sebenarnya udah punya rencana untuk masuk SMA, tapi karena kemarin kan ada kericuhan dari PPDB itu, akhirnya ya udah nggak apa-apa masuk SMK. Soalnya dan yang beruntungnya adalah jurusan yang aku ambil emang aku juga suka sama jurusan itu, dan sekarang aku nggak pernah mikir kayak sebel juga ya, nyesel juga masuk broadcasting. Enggak juga, malah dapat banyak banget pelajaran, dan broadcasting itu sesuatu yang bagi aku menarik, dan apalagi kalau kita menjalankan sesuatu yang kita itu terus terang menarik itu kita jadi enjoy aja kan. Ya udah jadi akhirnya senang aja gitu, tetap aja masuk broadcasting juga seru. Oh oke. Ya, dan memang jadi gampang, jadi kayak ketemu ininya ya, malah banyak hal praktis gitu ya sekolahnya ya. Kayaknya lebih menyenangkan daripada SMA. Oke, lalu kalau buat Pak Irwan, apa Pak Irwan yang Pak Irwan lakukan dengan film ya, selain dengan menonton tadi? Kalau Ilya kan mereview bahkan membuatnya gitu. Kalau Pak Irwan gimana Pak? Kalau baca buku gitu ya kebetulan sebetulnya kan memang hal yang paling penting itu kan membaca buku itu kan termasuk salah satu yang penting yang terabaikan gitu ya, dan rendahnya tingkat literasi gitu, artinya kesukaan membaca buku itu kan sesuatu yang sangat memprihatinkan buat orang Indonesia. Nah sebetulnya film itu bisa jadi medium untuk kesana gitu menurut saya, karena buku dan film itu kan sebetulnya sebagian besar film kan sebetulnya diambil dari naskah-naskah buku gitu ya, naskah-naskah novel. Umpamanya katakanlah kalau kita ya ini mungkin agak keluar ya Mbak Nia ya, tapi menurut saya erat kaitannya gitu dengan keprihatinan kita tentang makin rendahnya tingkat literasi dan akan makin turun karena dunia gadget gitu ya, itu membuat kita makin nggak merasa perlu membaca buku. Umpamanya beruntunglah gitu ya, kalau umpamanya katakanlah film tenggelamnya kapal Van der Weyck gitu, itu bisa membuat orang jadi pengen baca bukunya. Menurut saya itu salah satu tolak ukur film itu berhasil. Contohnya kami memang di rumah tuh agak salah gitu, salah arah, karena saya sendiri memang bukan penggemar film Indonesia gitu. Nah, jadi itu terus terang aja begitu. Tapi beberapa film Indonesia yang klasik gitu ya saya sangat nikmati gitu, tapi nggak yang pop lah gitu. Umpamanya kayak ada filmnya S. Bagio dulu judulnya Sang Guru gitu. Itu bagus sekali, saya senang sekali gitu nonton. Terus adalah beberapa film Usmar Ismail itu juga kalau kita rada nututin gitu ya, itu sangat penting gitu sebetulnya kalau kita senang sejarah. Jadi memang berbagai macam bidang ilmu gitu ya, sejarah, politik segala macam itu bisa diekspresikan di film gitu. Jadi kalau yang suka politik ya nonton film-filmnya yang namanya Costa Gavras itu penting gitu, karena dia memang punya muatan politik. Kalau yang suka lingkungan ya ada juga film yang memang dia perlu tonton gitu. Jadi memang film itu luar biasa di situ karena dia memang jadi medium yang sangat menarik gitu. Nah balik lagi ke literasi tadi, anak-anak nih umpamanya waktu SMP saya kenalkan film Gone with the Wind gitu ya. Kemudian mereka jadinya malah pengen baca bukunya dan mereka malah baca buku bahasa Inggrisnya gitu. Nah itu menurut saya salah satu parameter bahwa berhasil nih gitu, karena mereka jadi mau mencari sumbernya yang benar gitu ya. Nah itu kan sebetulnya disitulah ya Mbak Nia mungkin juga sangat concern gitu ya soal literasi itu gitu Mbak. Wah menarik. Jadi ternyata ini ya dimensi dari film sendiri itu ya tidak sekedar tontonan gitu ya. Tadi nyambung dengan arti film buat baik Ilya sama Pak Irwan gitu ya soal ini,
kayak sumber belajar gitu yang Ya. yang dimensinya ternyata banyak, nggak hanya kita belajar sejarah kalau kita cerita lihat film lama, tapi juga ada politik, sosial, lingkungan, macam-macam gitu ya. Dan itu bisa jadi, kalau tadi sampaikan Pak Irwan, bisa jadi jembatan atau pengganti dari buku yang sekarang semakin susah untuk dibaca gitu ya. Orang semakin nggak suka baca buku gitu ya. Mungkin film bisa menggantikan itu dalam hal Bukan itu. menggantikan sebetulnya, tapi jadi jembatan gitu, lebih Oke. tepatnya. Jadi iya, tadi istilah Mbak Nia udah benar sebetulnya, jadi jembatan. Jembatan gitu ya. Jadi Ya. ke sumber aslinya gitu ya, Iya. Pak. Oke, right. Nah, lalu kalau sebagai tontonan selain film ini kan yang dimaksudkan film layar lebar, ada tontonan-tontonan lain nggak Pak yang juga mungkin disukai atau dikenalkan juga ke Ilya, atau mungkin Ilya juga menontonnya gitu ya, selain movies layar lebar yang 2-3 jam gitu? Sebetulnya sih ini saya duluan jadi yang jawab gitu ya. Atau nanti Ilya kasih klarifikasi gitu ya. Medium film itu kan medium penceritaan gitu. Kalau di barat kan asalnya ada teater gitu kan, dari yang bentuknya paling purba gitu. Nah kalau kita sebetulnya kan juga punya medium yang luar biasa tuh kan. Kalau orang Jawa, saya sini bukan orang Jawa tapi saya lama tinggal di Jawa. Wayang itu kan medium yang luar biasa gitu, seni wayang. Nah kebetulan saya juga bersyukur bisa memperkenalkan budaya itu ke anak-anak, tapi walaupun lewat yang pop gitu ya. Anak-anak ini, anak saya bertiga tuh hatam semua tuh komiknya R.A. Kosasih gitu, Mama. Oh iya. Dan mereka masih ulang-ulang membaca gitu. Nah, mungkin satu saat nanti gitu, kayak saya dulu juga kecilnya dari R.A. Kosasih, tapi lama-lama jadi makin berat gitu umpamanya, sehingga saya juga akhirnya bisa menikmati pertunjukan wayang gitu ya kan. Sebenarnya kan intinya tontonan itu kan membuat kita semangat, senang gitu ya, menikmati, tapi juga ada yang reflektif ke diri kita gitu. Nah dengan medium-medium itu mudah gitu, umpamanya karakter-karakter di pewayangan gitu ya, itu kan mudah kalau kita mengkomunikasikan ke anak kita, kamu jangan kayak si ini loh gitu umpamanya. Nah anak-anak dengan mudah bisa bicara itu, dimensi kehidupan tuh disederhanakan dengan tokoh-tokoh itu. Nah itulah yang secara populer kemudian ditransfer ke film. Jadi di film juga akhirnya muncul tuh tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan medium lagi gitu ya, untuk berkomunikasi. Kamu jangan seperti si ini ya, nanti kalau ini jadi kayak ini loh gitu. Jadi teladan, betul, jadi teladan gitu kalau yang baik gitu ya, tapi juga teladan kalau dia jadi yang buruk, untuk jangan dihindarilah tabiat itu gitu. Dan itu ada di semua cerita gitu ya, artinya cerita seperti ya kalau saya sih memang menganggap film-film yang populer sebetulnya gitu, film-film populer dan bertema besar, umpamanya Godfather atau Gone with the Wind itu memang berisi karakter-karakter yang hampir setara lah gitu ya dengan kisah-kisah pewayangan atau lakon-lakon. Gitu Mbak. Oke, jadi ada wayang gitu ya, yang tontonan lainnya gitu ya, yang bisa yang dikenalkan juga ke anak-anak. Kalau Ilya sendiri selain nonton film layar lebar gitu ya, ada tontonan lain juga nggak yang mungkin selain dikenalkan oleh ayah juga nemu sendiri gitu? Ada nggak? Drakor. Netflix ya. Netflix dan teman-temannya ya. Generasi sekarang banget. Gimana ya? Itu palingan ini sih, kayak lebih ke dokumenter gitu, film dokumenter. Nah sebenarnya aku sendiri pun bukan fans film dokumenter, karena dokumenter itu kan mungkin jauh lebih lama, terus jauh lebih serius, dan itu nontonnya harus dengan mood yang benar-benar serius lah ya. Tapi waktu itu pernah ada satu film yang ayah kenalin, kalau nggak salah Food Inc. ya. Nah itu kayak cerita tentang ya masalah dairy sih, ya pokoknya masalah bagaimana kita harus benar-benar pay attention sama waste of food gitu-gitu. Ya pokoknya masalah kayak gitu.
Nah itu menurut aku sejak itu aku interesting banget mulai cari tentang carbon footprint lah, terus masalah ternyata itu ada dampaknya juga buat climate change, terus masalah masalah dairy milk itu, terus vegan, terus bagaimana animal abuse ini. Nah itu aku mulai tertarik sih masalah-masalah itu, dan aku mulai tertarik masalah-masalah itu, dan aku berharap teman-teman yang lain tuh juga mulai, ayo kita pay attention lagi ke film-film dokumenter, apalagi yang punya banyak pelajaran dan punya banyak nasihat yang sebenarnya generasi kita ini perlu banget, apalagi masalah kita ini kan lagi climate change, ada berita-berita masalah climate change kan, dan aku harap teman-teman mulai aware masalah issues itu, dan ayo kita sama-sama semoga dari film itu kita punya action, punya kontribusi untuk membuat dunia ini tuh semoga menghindari isu-isu masalah seperti itu. Iya. Ini ya apa namanya, dan itu terkait dengan yang Ilya sampaikan di depan ya, bahwa sumbernya sekarang tuh kayak unlimited gitu ya, bisa kamu dokumentaris apa aja di Netflix aja banyak sekali gitu ya, apalagi di tempat-tempat lain pasti juga ada gitu selain Netflix. Jadi Netflix juga jadi tempat media sehari-hari Pak Irwan dan Ilya. Netflix juga tempat menonton. Kalau saya sih masih agak kuno gitu. Jadi kalau nonton itu saya tetap mesti download dulu gitu ya. Terus baru ditonton. Gitu. Jadi nggak yang bisa nonton online saya gitu. Oh iya, di-download dulu jadi. Oke. Emang ada ritual yang film banget kayak di bioskop gitu ya Pak? Iya. Online gitu, streaming gitu. Oke, kalau Ilya udah biasa ya? Udah biasa, ada streaming. Di HP juga dilihat di HP atau khusus di layar lebar? Maksudnya di laptop yang layarnya lebih besar. Di HP nonton juga nggak film-film itu? Di HP nonton juga, malah lebih simple kan ya. Buat Pak Irwan gimana tuh Pak? Saya sampai sekarang lihat anak saya nonton film di HP tuh ya kecil banget gitu. Nggak bisa saya. Makanya online aja tuh nggak bisa, rasanya ada yang belum terima lah nonton online. Jadi kayak nonton YouTube sama nonton film tuh ya beda gitu. Ya. Kecuali dokumenter ya, kalau dokumenter mungkin ya, cuma kalau nonton film katakanlah film yang baru kemarin tuh kita nonton ada film The Guilty ya gitu, film remake gitu. Itu saya nggak bisa tuh, kalaupun ada YouTube-nya nggak bisa nonton di YouTube gitu. Kalau buat anak sekarang nggak masalah ya di mana aja tuh, yang penting kalau mereka kayaknya kontennya gitu ya, di mananya tuh nggak terlalu penting gitu. Dan lebih cepat aja gitu ya Lia ya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, kalau soal genrenya gitu, Ilya atau Pak Irwan ada yang mungkin disukai atau mungkin juga yang paling tidak disukai gitu, yang paling nggak bisa ditonton gitu, kalau emang ada gitu. Horor saya yang paling jarang. Gitu. Karena butuh kesiapan yang panjang, kalaupun dibilang nih film horornya bagus gitu ya, tahan dulu, tarik napas dalam-dalam dulu kalau nonton. Bikin capek soalnya ya Pak ya nonton horor itu. Tapi kalau yang lain siapa aja, ya bahkan dulu anak-anak itu waktu kecil-kecil aja SD itu udah saya kasih film Grease. Dan mereka seneng gitu, jadi nonton sambil nari-nari gitu, walaupun waktu itu banyak istilahnya yang dicepetin kan Grease itu kan sebenarnya kontennya kan banyak belum di usia mereka, jadi saya dimarahin sama ibunya gitu kok. Cuma buat saya keceriaan yang seperti itu tuh cuma ada di situ gitu ya, apa boleh buat akhirnya. SD mereka udah nonton Grease gitu, jadi ya di Grease sendiri kan banyak adegan-adegan yang nggak pas gitu sebenarnya ya akhirnya dengan cara tutup mata, karena saya nggak bisa ngedit kan. Kalau saya bisa ngedit sih saya sensorin sendiri. Adegan-adegan itu demi untuk mendapatkan itu satu film yang sebetulnya sangat ringan, tapi buat anak-anak menyenangkan sekali gitu. Kalau film favorit apa Pak so far? Macam-macam. Tapi saya terakhir ini sebetulnya, jadi saya lebih suka gini kadang-kadang nonton film itu karena rada hardcore gitu kali ya, walaupun nggak juga sih. Ada film itu yang judulnya Ballad of Narayama, saya nggak salah, Kejaya Narayama itu buat saya film yang baru saya temukan, film tahun 80-an, film Jepang.
Tapi buat saya luar biasa sekali karena dia menceritakan cerita yang semi fiksi ya. Jadi bahwa di umur 70 tahun gitu, itu orang di Jepang itu ada satu daerah di Jepang yang membawa si anak laki-laki ini membawa ibunya ke atas gunung untuk ditinggal dan untuk moksa gitu. Jadi untuk meninggal di situ gitu, dan si orang tua ini pun seluruh orang tua di kampung itu siap untuk itu gitu. Nah itu yang saya waktu ya selama ini kan taunya film Akira Kurosawa kalau film Jepang yang dalam ya. Ini film saya pikir wah gila ini film gitu. Jadi nontonnya aja merinding, saya nonton 2 kali. Ya kadang-kadang begitu ya, temuan-temuan yang nggak biasa gitu kan, tiba-tiba kita ketemu terus kok baru tahu nih film. Nah dunia film tuh banyak kejutan kayak gitu Mbak yang menyenangkan gitu. Nah kalau Mbak Nia sempet tuh film Ballad of Narayama itu mungkin orang-orang yang udah umur menjelang atau 50-an kayak saya nih yang bisa benar-benar menikmati film itu gitu. Karena merinding nontonnya gitu, merinding walaupun bukan film serem tapi nontonnya wah ini apa begini ya kehidupan itu, ternyata bisa dilihat begini loh kehidupan itu gitu. Tanpa kita perlu menjudge ini orang ngaco nih, tapi enggak ngaco, dia punya konsep gitu sih. Mengena banget ya Pak ya. Ya, jadi susah kalau bilang film favorit kalau buat saya ya, mungkin udah ketuaan kali buat punya film favorit karena apa aja juga udah dinikmati pemakan segala jadinya. Oke. Nah kalau Ilya apa genre atau jenis film yang disukai, lalu mungkin yang tidak disukai gitu? Kayaknya beda banget ya sama film-film Ayah. Kalau Ayah itu lebih ke apa ya, filosofi gitu kan. Kalau aku lebih yang kayak ya yang enjoy aja. Aku sih paling suka genre itu kalau nggak romance lah ya, karena kan kita lagi di masa teenage kan. Tapi kalau nggak itu kayak crime atau thriller, itu aku lagi into film itu aja sih. Contohnya kan yang paling menurut aku yang mulai dari segi pesannya, segi actingnya, bahkan dari segi artistiknya yang paling bagus itu kan menurut aku kan Knives Out ya. Dan itu pun aku juga tahu dari Ayah kan, itu Ayah yang pertama kali benar-benar ngenalin, dan aku bahkan sampai sekarang masih mau terus nonton film itu udah berkali-kali, masih terus aja nggak bosan. Iya, soalnya apa ya, dapet banget aja gitu. Terus kayaknya tuh berkesan banget, nggak lupa-lupa. Film itu kalau udah, menurut aku kalau udah berkesan, terus sekali ada orang ngomong ini, terus kita kepikiran film itu berarti udah dapet poin 1 itu. Itu aja sih. Dapat star 10 ya. Kalau yang paling yang nggak disukai ada nggak? Yang pasti nggak akan ditonton gitu, jenis-jenis film macam apa? Sebenarnya dulu itu aku into film horor banget. Kayaknya semua film horor tuh menarik, apalagi dari trailernya gitu kan. Jadi film-film kayak Midsommar gitu, atau Conjuring, atau Insidious gitu-gitu. Tapi sekarang ini juga sama kayak Ayah, juga lagi nggak into, soalnya ya namanya ya aku lagi banyak banget overthinking gitu, jadi kayaknya lebih baik menghindari hal-hal kayak gitu aja. Ntar nggak bisa tidur ya. Kalau film terfavorit yang paling disukai, atau mungkin kalau nggak ada satu ya mungkin beberapa gitu yang disukai Ilya sampai sekarang apa? Kayaknya nggak ada deh, maksudnya kayaknya semuanya tuh favorit ya, karena banyak gitu kalau dibilang film favorit itu banyak, tapi iya paling Knives Out. Terus kalau misalnya film-film klasik itu ya kayak yang tadi Ayah bilang, Gone with the Wind itu juga gila banget sih Pak, maksudnya actingnya siapa nama? Siapa? Vivian Leigh. Ya Vivian Leigh itu gila banget. Terus habis itu mungkin film-filmnya siapa ya? Banyak kan pokoknya. Kayaknya nggak bisa deh kalau dibilang aku punya film khusus atau film spesial gitu, kayaknya nggak ada. Tapi emang film-film klasik itu biasanya paling lama gitu, paling lama berkesan. Kayak Clue itu juga berkesan, terus kayak Grease tadi yang Ayah bilang juga, itu aja. Jadi memang ini ya Pak Ipan ya, range tontonannya Ilya tuh sama luasnya dengan Bapak juga gitu ya, klasiknya. Kalau Ilya juga lihat film-film yang tadi
seperti yang ayah cerita tuh yang Ballad of Nayarama yang aneh-aneh gitu, yang unik-unik itu juga suka juga? Enggak, aku belum nonton yang Narayana. Iya kan itu kan filmnya kayaknya filosofi banget kan ya. Menyiksa anak-anak. Nggak mau mikir dulu ya? Iya. Film Jepang itu yang ditonton aja tuh yang samurai itu Akira Kurosawa. Iya, Seven Samurai. Dan itu doang, dan bagus sih, tapi aku nggak interesting aja, tapi emang itu emang bagus. Nah, kalau film-film Jepang yang Kurosawa itu kan kayak filmnya panjang-panjang gitu ya, Pak ya, 3 jam, 4 jam gitu ya. Nah, kalau buat Ilya sendiri sekarang kalau anak saya gitu ya, kalau udah diajakin nonton film yang 2 jam lebih itu dia mikir-mikir. Kalau Ilya sendiri gimana? Itu mempengaruhi nggak ke keputusan untuk menonton sebuah film apa nggak dari durasinya? Kayaknya enggak deh. Soalnya emang dari dulu pun Ayah udah ngasih film itu emang panjang-panjang, kayak Gone with the Wind itu sampai ada ininya kan, intermissionnya itu kan, sampai ada istirahatnya itu kan. Dan kayaknya itu nggak mempengaruhi seberapa enjoy-nya aku ke film itu deh. Ya kenapa mungkin aku nggak nonton gara-gara mungkin mood itu juga berpengaruh banget. Kayak ada film nih bagus banget waktu itu, kayak Star Wars aja tuh sebenarnya Ayah itu udah ngenalin itu dari lama, bahkan dari sebelum aku into Star Wars tuh Ayah udah pernah coba ngasih, tapi waktu itu aku masih kecil, jadi masih kayak nggak tahu, kebingungan ini film ini apa gitu. Tapi setelah akhirnya nonton lagi, dan iya berarti bergantung mood sih. Ya, lalu kalau tadi nyambung dengan soal kejutan yang Pak Irwan cerita gitu ya, soal sebenarnya kalau buat Pak Irwan dan Ilya sendiri tuh sumber gimana sih cari referensi gitu ya, apa yang ditonton selanjutnya itu dari mana ya gitu. Lalu kemudian juga memilih yang layak ditonton itu juga bagaimana kalau dari pencarian gitu.